Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob ya, berjumpa lagi di channel YouTube Niki Dwi Septiawan Official. Nah sob, di video kali ini saya mau membuat video yaitu ke sebuah bangunan masjid ya. Masjid yang bangunannya itu berada di pinggir sungai Desa Bagan ya. Desa Bagan Lasem, yaitu di depan bangunan kelenteng ya, kelenteng Cuan Kiong Lasem ya. Yaitu kali ini kita mau berkunjung ke sebuah masjid yang bernama Masjid Tiban ya. Masjid Tiban tersebut itu lokasinya itu di kawasan Desa Gedong Mulyo Lasem ya. Tapi bangunannya itu berada di pinggir sungai Berantas Lasem ya, atau di pinggir sungai Desa Bagan Lasem ya. Nah sob, seperti apa sob ya Masjid Tiban yang ada di Desa Gedong Mulyo? Mari kita langsung berangkat ke sana. Oke, let's go. Nah, oke sob ya, kali ini kita mau langsung berangkat sob ya ke sebuah bangunan Masjid Tiban yang berlokasi di Desa Gedong Mulyo ya. Yang konon bangunannya itu berada di pinggir sungai Desa Bagan Lasem Rembang. Oke, langsung kita berangkat. Kita lewat sini bisa ya guys ya. Kita jalannya juga muter ya, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai kesasar lah sob ya. Jangan sampai kesasar, yang penting gitu. Aku sudah biasa sih ya sob ya ke Gedong Mulyo, melewati indahnya pantai, sungai ya. Jadi di sana itu ada Sungai Muara sob ya, sampai ke ya tembusannya sampai ke pesisir laut sob ya. Ada Sungai Muara juga di sana. Dan konon di sana itu ada masjid ya, Masjid Tiban, Desa Gedong Mulyo. Nah, oke sob ya, kali ini kita sudah mau sampai ya di sebuah bangunan Masjid Tiban ya, ada di Desa Gedong Mulyo Lasem. Nah, ini kita berada di pinggir sungai sob ya, di pinggir sungai Berantas Lasem. Nah, jadi untuk masjidnya itu agak ke utara sedikit masjidnya. Oke. Nah, ini dia sungainya ya. Dia emang letaknya berada di pinggir sungai sob. Nah, oke sob ya, kita mau sampai. Muter ya. Oh ya, ini masih jauh. Nah, ini dia sob masjidnya nih, Masjid Tiban. Nah, jadi emang berada di pinggir sungai ya. Ini dia. Oke, sampai. Nah sob, kita sudah sampai ya di depan bangunan Masjid Tiban yang ada di Desa Gedong Mulyo. Nah ini dia, masjidnya bentuknya gini ya sob ya. Beda beda enggak kayak dulu ya. Kalau sekarang ini sudah diperbarui sob.
masjidnya. Nah, jadi di sini masjidnya emang berada di pinggir sungai ya. Nah, ini dia pinggir sungai ini. Sungai apa ini? Sungai Kali Lasem. Sungai Berantas Lasem. Jadi kalau ke utara terus itu sampai ke Desa Dasun ya, sampai ke Sungai Muara Dasun kalau kita ke utara terus ya. Jadi ini tembusan ini sob ya. Tembusan ini sampai ke Sungai Muara Dasun ya, sampai ke seberang laut sana. Nah, oke sob. Mari kita masuk ke sana ya, ke Masjid Tiban. Soalnya di sini panas ya. Panas banget ya. Oh. Tidak ada peneduh di sini. Nah, oke. Nah, ini dia ya bangunannya nih. Nah, jadi seperti yang kita lihat ini bangunannya sudah dikasih keramik ya masjidnya ini ya. Jadi bagus lah sob. Sudah dikasih keramik. Nah, ini dia. Nah, suasananya gini sob ya, Masjid Tiban ya, ada di Gedong Mulyo. Nah, ini dia. Ini merupakan dari apa ini sob ya? Kayu ini, pahatan kayu ini, kayu jati ya. Nah, pahatan kayu jati ya, bagian bawah sampai atas. Ada burung tuh. Ada burung guys. Burung kecil, burung emprit ya. Nah, ini ada lampu juga ini ya, lampu gantung ini. Bagus ya. Jadi ini ada apa ini? Sumur air, sumur Masjid Tiban. Oh ya, ini ada sumur nih sob, sumur berbentuk kotak-kotak. Kita lihat ada airnya gak ya? Ada airnya ini sob kayaknya. Cuma kita nggak bisa mendekat. Nah, jadi ini sudah dikurung ya sumurnya. Kurungannya pun sama ya sob ya, dari pahatan kayu jati juga. Nah, kurungannya ini. Nah, dan di sini ada sampingnya ada pondok sob, pondok pesantren Anaria. Berarti oh ya ini ada pondok sob. Dan di sini, bentar guys, ini ada CCTV-nya sob. Nah, ada CCTV ini. CCTV-nya nyala loh. Wala aku takutnya sih ya. Takutnya ini ya perampok ini. Ya semoga aja tidak sob ya. Soalnya saya di sini cuma hanya sekedar membuat konten doang. Nah sob, jadi seperti yang kita lihat, ini di masjid emang ini dilengkapi dengan kamera CCTV ya sob ya. Takutnya sob ya, dikhawatirkan kalau ada hal-hal kayak seperti kejahatan ya. Jadi bisa terekam sob ya di kamera CCTV ini. Kameranya ini nyala ini tuh, ada tanda biru ya, nyala ini. Jadi kita kalau mau kesini itu ya menjaga etika lah. Masjid Tiban. Masjid ini berlokasi di Desa Gedong Mulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Masjid Tiban ini bernama Masjid Nurul Huda. Masjid Tiban Nurul Huda berdiri pada tahun 1214. Sedangkan di depan pintu utama terdapat tulisan tahun 1899. Tulisan tahun 1899 merupakan tahun pembetulan Masjid Tiban Nurul Huda yang ada di Desa Gedong Mulyo, Kecamatan Lasem, Kota Rembang. Masjid Tiban yang berlokasi di Desa Gedong Mulyo merupakan masjid tertua yang ada di Pulau Jawa. Nah sob, jadi Masjid Tiban ini yang berlokasi di Desa Gedong Mulyo ya, tepatnya itu di pinggir Pondok Pesantren Anaria, Jalan Masjid Tiban Gedong Mulyo Lasem. Nah, jadi masjid ini memiliki cerita ya, cerita sejarah mengenai berdirinya Masjid Tiban yang ada di Desa Gedong Mulyo. Nah, masjid yang satu ini ya oleh masyarakat setempat kerap dijuluki sebagai Masjid Tiban ya, karena tiba-tiba sudah berdiri ya. Masjid tersebut
juga dipercaya untuk menetralisir ya pengaruh candu atau minuman keras yang merajalela pada masa itu. Nah, ini jadi ini masjidnya emang di pinggir sungai sob ya, pas nah. Depannya ini sungai. Ya. Sudah saya kasih tahu tadi ya. Jadi lokasinya emang itu di pinggir Kalibagan Lasem. Nah, di pinggir Kalibagan ya atau di pinggir sungai ya. Jadi di pinggir sungai itu ada sebuah pemandangan ya yang sangat mencolok ya dari sebuah bangunan masjid ya yang arsitekturnya itu tampak lain sob dibandingkan bangunan pada umumnya. Masjid tersebut ya berada di sebelah utara jembatan Kalibagan ya, turun tanah Desa Gedong Mulyo, Kecamatan Lasem, berhadapan dengan rumah kuno Cina Lawang Ombo ya, dan kelenteng Cuan Kiong di Desa Dasun ya dipisahkan oleh aliran sungai ya. Warga sekitar kerap menyebutnya sebagai Masjid Tiban ya, lantaran mendadak sudah berdiri di lokasi itu. Kemudian ada beberapa versi cerita turun temurun yang berkembang sampai sekarang. Ada yang memperkirakan masjid ini merupakan peninggalan Kanjeng Sunan Bonang. Tapi ada pula yang percaya bagian dari riwayat sejarah Sunan Langgar ya, salah satu murid Kanjeng Sunan Bonang. Dalam buku cerita Kabupaten Rembang dikisahkan Masjid Tiban sengaja dipindahkan oleh Kanjeng Sunan Bonang dari Sluke menuju ke pinggir Kalibagan. Sunan Bonang sendiri gencar menyebarkan agama Islam pada abad ke-15. Riwayat lain mengisahkan masjid berdiri ketika masa Nyi Ageng Maloka, ketika Islam menjadi agama resmi istana untuk pertama kali di Lasem. Terlepas dari teka-teki keberadaan Masjid Tiban, namun di pintu masuk utama masjid terdapat tulisan angka nih. Tulisan angka tahun 1899. Ini zaman kolonial ya kayaknya. Tulisan ya betul ini 1899. Jadi ini merupakan kayu jati juga ini ya sob ya pintu utamanya. Loh, bentar sob, ini enggak dikunci ya. Ini boleh masuk gak ya? Pintu masuknya ini gemboknya ini tidak dikunci sob ya. Tak kira ini pintunya ini dikunci sob. Ternyata ini tidak dikunci. Coba sob, kita masuk ya, izin ya. Soalnya ini di kiri kanan itu ada CCTV. Ada CCTV disertai dengan wifi juga, ini kamera wifi, jaringan wifi internet lah ya. Coba kita masuk ya, di dalamnya kayak apa. Tidak dikunci sob ini. Kemungkinannya digunakan buat kegiatan kayaknya. Tapi kalau Masjid Sunan Bonang itu dikunci sob. Oh, angel ya. Bentar, ini susah. Nah, coba kita masuk. Aduh. Assalamualaikum. Nah, ini dia sob ya. Di dalam ruangan masjid ini kayak gini sob ya. Nah, ini tempat untuk imam ya. Jadi ini dipisah ini untuk pria sama untuk wanita ya. Jadi ini beda sob ya, yang Masjid Tiban yang ada di Desa Gedong Mulyo ini ada CCTV juga ini. Oke sob ya, jaga etika. Oke, lanjut ya sob ya. Yang pasti ya, masjid itu adalah bangunan kuno sob ya, saksi sejarah berkembangnya agama Islam tempo dulu ya. Nah, pemerhati sejarah dari Padepokan Sambua Lasem, Abdullah Hamid mengatakan ya, dengan itu dikuatkan oleh tebalnya dinding tembok ya, tebalnya dinding tembok ya.
kemudian daun daun pintunya berbahan kayu jati. Nah ini dia kayu jati ya. Nah iya ini kayu jati nih. Nah ini nih yang yang aku pegang ini kayu jati ya. Jadi kayu jati itu tahan lama sob ya. Tahan lama sekali, kuat sob ya. Kayu jati ya, oke. Kayu jati tua ya berarti. Nah ini juga kayu jati nih sob ya, tiangnya ini. Wah, keren sob ya, ini ada patan juga. Nah jadi bentuk kubah masjid yang unik, ada pula peninggalan mimbar kuno ya. Untuk khutbah mirip mimbar masjid peninggalan Sunan Bonang di Desa Bondang. Nah ini dia mimbarnya nih, mimbar kuno sob ya. Untuk khutbah ini, khutbah itu ya kayak untuk ceramah gitu sob ya, khutbah. Nah jadi tempat khutbahnya juga digunakan berbahan kayu jati juga sob ya. Nah ini ada tempat untuk menaruh mikrofon ya. Nah ini ada tulisan aksara Jawa ini sob ya. Tidak, saya sendiri tidak tahu sob ya artinya itu apa ya. Oke, lanjut sampai mana tadi? Tak kira dikunci sob ini pintunya, tahu-tahunya tidak dikunci ya. Coba kita buka separuh aja ya. Nah nanti aku tutup lagi sob. Soalnya ini ada kamera sob. Nah, jadi menurut Abdullah, Masjid Tiban berhadapan dengan rumah Lawang Ombo ya. Rumah Lawang Ombo itu rumah candu ya, yang terkenal menjadi tempat penyimpanan candu ya. Karena pada masa itu pendiri masjid ingin mengurangi dampak pengaruh minuman keras yang kian meluas ya. Begitu ada masjid diharapkan pelan-pelan kaum mau berubah sekaligus meninggalkan candu ya. Pria yang juga pengelola Universitas Terbuka ya Pokjar Lasem ini menambahkan, kebetulan beberapa waktu lalu salah satu kubah menara Masjid Jami Lasem diganti sob. Kubah yang lama selanjutnya dihibahkan kepada Masjid Tiban di Desa Gedong Mulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Pihak takmir Masjid Jami mensyaratkan ya pemasangan kubah ya jangan sampai mengubah keaslian Masjid Tiban ya. Seorang pengurus takmir Masjid Tiban Desa Gedong Mulyo, Dudi Hamdudi, mengungkapkan hingga saat ini bangunan utama masjid masih tetap dipertahankan keasliannya, sedangkan sisi serambi dan samping masjid merupakan tambahan untuk perluasan. Selama bulan suci Ramadan atau bulan puasa Ramadan ya, Masjid Tiban menjadi pusat kegiatan sob ya, mulai dari sholat taraweh, tadarus Al-Quran maupun pengajian. Dudi menampili tiap masuk Masjid Tiban untuk diharapkan benar-benar niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul kepercayaan barang siapa masuk masjid itu hanya ingin tiduran akan mengalami hal-hal aneh sob ya. Dudi yang rumahnya kebetulan bersebelahan dengan masjid sudah 2 kali mendapati seseorang tidur di dalam masjid berteriak-teriak minta tolong sob, lantaran sekujur tubuhnya tergulung tikar ya. Tergulung tikar ini kayak gini sob ya. Nah gulung tikar ya. Jadi kayak ini ada hal aneh. Tapi aku tidak merasakan hal aneh sob di sini. Ya belum waktunya sholat sob ya. Masih jam berapa ini? Baru jam 10 kurang soalnya. Ya. Nah. Yang menjadi alas tidur ya. Bahkan salah
satu-satunya sob ya sudah berpindah posisi ke pinggir kali depan masjid. Dudi menganggap sebuah itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sob, di bagian bawah bawah sajadah imam ya sob ya, imam sholat ya, untuk sholat itu di bagian bawahnya itu terdapat ada situs sob ya, entah itu situs apa sob ya, katanya sih itu situs berupa petilasan sob ya. Mari kita lihat sob ya, situs petilasan apa itu sob ya. Jadi penasaran. Oke, kita buka pelan-pelan sob ya. Bentar ya, senternya aku nyalakan ya, ini kurang cahaya sob. Nah, oke. Nah, langsung kita buka. Nah sob, ini dia sob. Nah, ini merupakan situs apa ini sob, situs petilasan sob ya, petilasan bekas peninggalannya Mbah Kaplok ya. Jadi nama asli Mbah Kaplok itu beliau adalah Aisyah Ahmad bin Ahmad Ali Badlawi ya, alias diberi nama Mbah Kaplok ya. Jadi dulunya batu ini digunakan untuk sholat sob ya, digunakan sholat sob ya. Jadi petilasannya ini ditutup oleh sebuah kaca sob, kaca yang sangat keras sekali agar situs petilasan bekas peninggalannya Mbah Kaplok itu, supaya situsnya itu tidak rusak sob. Nah oke sob.
Nah, oke sob ya. Kali ini mau aku tutup lagi sob ya. Mau aku tutup lagi sob ya. Seperti biasanya batunya, batu bekas petilasan sujudnya Mbak Kaplok. Nah, oke sob ya. Langsung kita tutup aja sob ya. Nah, ya pelan-pelan ya sob ya. Tutupnya ini seperti semula sob. Ya, seperti tadi sob. Seperti semula. Nah, oke sob ya. Sudah saya tutup ya sob ya. Seperti semula. Oke. Ya. Sudah aku tutup sob. Ya. Alhamdulillah. Langsung kita keluar sob dari dalam masjid ya. Masjid Tiban Desa Gedong Mulyo ya. Nah sob ya, pintunya ini sudah aku tutup lagi sob ya. Seperti semula. Jadi ini gemboknya ini tidak ada kuncinya sob ya. Jadi dibiarkan sobat ya, tidak dikunci seperti ini gemboknya ya. Kemungkinan ini sering digunakan sob ya untuk sholat ya. Nah, oke sob ya, kali ini saya mau ke sebuah makam ya yang bernama makam Aisyah Ahmad bin Ahmad Ali Badlawi ya, alias makamnya Mbah Kamplok ya. Jadi makamnya itu berada di belakang masjid sob ya, belakang Masjid Tiban ya. Hingga kini makam tersebut itu dikeramatkan sob ya. Ya. Nah, oke sob ya, langsung kita lewat sini ya. Lewat samping ya. Oke. Jangan lupa alas kakinya dilepas ya, supaya tidak kotor lantainya. Nah, bentar, ini lewat mana ya? Walah, lewat mana ya? Nah, itu dia ya, ada tulisannya makam Mbah Kamplok ya. Nah, bentar, lewat mana ini? Ini kotor guys. Oh ya, lewat tadi ya sob ya, lewat depan ya. Malah muter-muter tadi. Sorry ya. Salah jalur. Nah, oke sob ya. Langsung kita buka ya pintu pagarnya. Nah, oh ya, ini ternyata tidak terkunci sob ya. Nah, oke, ini juga kita buka ya. Sorry sob, ada kadal ini. Ada kadal ternyata. Nah, oke. Oh ya, ini ada kamera pengintai sob, ini kamera CCTV ya. Jadi harus hati-hati sob ya, menjaga etika ya. Nah ini dia ya makam Mbah Kamplok ya. Oke. Bentar, ini dikunci gak ya? Kayak dikunci sob ini. Nah. Oh ya, ini kayak dikunci sob. Oh ya, ini ada kuncinya ya. Tinggal kita putar. Oh ya, ini. Oke sob. Pintunya sudah kebuka sob ya. Oke. Assalamualaikum ya ahli kubur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah sob ya, ini merupakan makamnya Mbah Kamplok ya sob ya, yang bernama makam Aisyah Ahmad bin Ahmad Ali Badlawi ya, alias Mbah Kamplok. Nah ini dia ya, makamnya ini seperti ini sob. Seperti ini ya sob ya, di dalam ruangan sob ya, di dalam ruangan masjid sob. Nah, jadi makam ini sering digunakan untuk tempat ziarah sob ya, sama kegiatan haul juga sob ya, setiap tahunnya sob. Nah, di makam Mbah Kamplok ya.
sob ya, kali ini kita sudah melihat sob ya, sudah berkunjung ke sebuah makam Mbah Kaplok ya, yang makamnya berada di belakang Masjid Tiban Desa Kedungmulyo. Kali ini saya mau keluar sob ya dari dalam ruangan. Nah, makam Mbah Kaplok. Oke sob, kita tutup lagi ya seperti semula ya. Nah, kita kunci. Oke sob, sudah ketutup ya seperti semula. Kita langsung keluar. Nah, ini juga sama, kita tutup. Au. Nah oke sob, sudah ketutup ya. Nah oke sob ya, cukup sekian dulu ya di video kali ini. Kita sudah berkunjung ke sebuah Masjid Tiban ya, yang berada di Desa Kedungmulyo Lasem ya, tepatnya di pinggir sungai Lasem ya. Buat semuanya, kali ini saya mau pamit pulang undur diri ya. Buat semuanya, terima kasih ya sudah menonton video YouTube saya. Semoga kunjungan kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk itu mengklik subscribe, like, dan jangan lupa klik tanda notifikasinya. Oke sob, saya Niki Dwi Septiawan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.